Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 22315013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Benker. Definisi algoritma Benker. Algoritma Benker yaitu algoritma yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola alokasi sumber daya. Algoritma ini memastikan sistem tidak masuk ke dalam keadaan deadlock, kondisi di mana proses tidak dapat melanjutkan karena saling menunggu sumber daya yang tidak tersedia. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1965 dan dinamakan Benker karena dianalogikan seperti seorang bankir yang harus memutuskan pemberian pinjaman berdasarkan kemampuan bank untuk tetap memenuhi semua komitmen yang ada. Apa sih kelebihan dan kekurangan algoritma Benker? Nah, kelebihan dan kekurangan algoritma Benker. Di sini saya memiliki dua kelebihan pada algoritma Benker. Yang pertama yaitu mencegah deadlock, yang kedua yaitu efektif untuk sistem dengan kebutuhan sumber daya yang terencana. Sedangkan pada kekurangannya, di sini saya memiliki tiga kekurangan pada algoritma Benker. Yang pertama yaitu membutuhkan informasi kebutuhan maksimum proses sejak awal. Yang kedua yaitu tidak efisien untuk sistem dinamis dengan banyak proses. Yang ketiga yaitu membutuhkan overhead komputasi untuk simulasi keadaan aman. Cara kerja algoritma Benker yaitu dengan mempertimbangkan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan uang yang dimiliki oleh bank, sekaligus mempertimbangkan jumlah pinjaman yang akan diajukan lagi oleh nasabah tersebut atau nasabah lain. Setiap nasabah memiliki batas kredit dan apabila nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan bahwa nasabah tersebut telah menyelesaikan bisnisnya dan dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank. Jangan sampai dana yang ada pada bank habis dan tidak dapat melakukan pinjaman lagi atau yang disebut deadlock. Istilah-istilah dalam algoritma Benker. Istilah-istilah dalam algoritma Benker ada 4. Yang pertama yaitu available. Available yaitu jumlah resource yang tersedia. Yang kedua yaitu need. Need yaitu jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Allocation yaitu jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Yang terakhir yaitu max. Max yaitu jumlah resource maksimal yang diminta oleh setiap proses. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Di studi kasus terdapat allocation, max, available, dan need. Cara mencari allocation yaitu allocation sama dengan max dikurang need. Pada proses A, max-nya terdapat 2, 4, 8, 7. Dan need-nya terdapat 2, 0, 7, 6. Dimana tadi yaitu rumusnya max dikurang need. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0, 4 dikurang 0 sama dengan 4, 8 dikurang 7 sama dengan 1, dan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh allocation-nya yaitu 0, 4, 1, 1. Pada proses N, max-nya terdapat 6, 3, 4, 7. Sedangkan di need-nya terdapat 4,
0,25 sehingga kita memperoleh allocation-nya yaitu 2,322. Selanjutnya pada proses N. Pada proses N, max-nya yaitu 9,243 dan need-nya yaitu 4,120 sehingga kita memperoleh allocation-nya yaitu 5,123. Pada proses I, max-nya terdapat 4,745 sedangkan need-nya yaitu 2,043 sehingga kita memperoleh allocation-nya yaitu 2,702. Pada proses S, max-nya yaitu 3,329 sedangkan need-nya yaitu 2,025 sehingga kita memperoleh allocation-nya yaitu 1,304. Pada proses A, max-nya yaitu 7,753 sedangkan need-nya yaitu 5,402 sehingga kita memperoleh allocation-nya yaitu 2,351. Selanjutnya yaitu cara mengecek safe text atau keadaan aman, yang dimana yaitu need kurang dari sama dengan available sama dengan safe text. Pada proses A, need-nya yaitu 2,076 jika dibandingkan dengan available 3,076 maka proses ini dapat dikatakan safe text. Selanjutnya pada proses N, need-nya yaitu 4,025 jika dibandingkan dengan available 3,076 maka proses ini dikatakan unsafe text atau keadaan tidak aman. Kenapa dikatakan keadaan tidak aman? Karena need pada anggota A yaitu 4 sedangkan yang tersedia hanyalah 3. Selanjutnya proses M yang dimana yaitu need-nya 4,120 jika dibandingkan dengan available 3,076 maka proses ini dapat dikatakan unsafe text atau keadaan tidak aman. Karena kenapa dikatakan keadaan tidak aman? Karena pada anggota A terdapat 4 sedangkan available yang tersedia hanyalah 3. Selanjutnya proses I. Proses I yang dimana yaitu need-nya 2,043 jika dibandingkan dengan available 3,076 maka proses ini dapat dikatakan safe text. Selanjutnya proses S. Proses S yang dimana need-nya yaitu 2,025 jika dibandingkan dengan available 3,076 maka proses ini dapat dikatakan safe text atau keadaan aman. Yang terakhir yaitu proses A yang dimana need-nya yaitu 5,054,02 jika dibandingkan dengan available 3,076 maka proses ini dapat dikatakan unsafe text atau keadaan tidak aman. Kenapa dikatakan dalam keadaan tidak aman? Karena pada need anggota A yaitu 5 sedangkan yang tersedia hanyalah 3 dan need anggota B 4 sedangkan yang tersedia hanyalah 0. Selanjutnya cara mengecek safe coin. Cara mengeceknya yaitu kita membandingkan need dan available. Selanjutnya kita mencari available seterusnya dengan cara available sebelumnya ditambah dengan allocation. Pada proses A,
NEET-nya yaitu 2076 jika dibandingkan dengan available 3076, maka proses ini dapat dikatakan safe stage. Nah, untuk mencari available pada proses N yaitu available pada proses A ditambah dengan allocation pada proses A. Sehingga kita memperoleh available pada proses N yaitu 3, 4, 8, 7. Nah, pada proses N ini kita akan bandingkan yaitu need-nya sama available. Nah, need pada proses N yaitu 4, 0, 2, 5 jika dibandingkan dengan available pada proses N yaitu 3, 4, 8, 7, maka proses ini dapat dikatakan N safe stage karena pada anggota A yaitu 4 sedangkan yang tersedia yaitu 3. Nah, untuk mencari available pada proses N yaitu available pada proses N sebelumnya ditambah dengan allocation pada proses N sebelumnya yaitu 3, 4, 8, 7 ditambah dengan 2, 3, 2, 2. Maka available yang kita dapat yaitu 5, 7, 10, 9. Nah, pada proses N ini kita bandingkan need dengan available-nya yaitu 4, 1, 2, 0, sedangkan available-nya yaitu 5, 7, 10, 9, maka proses N ini dapat dikatakan safe stage. Untuk mencari available pada proses I, maka available pada proses N ditambah dengan allocation pada proses N, yaitu 5, 7, 10, 9 ditambah dengan 5, 1, 2, 3, maka available yang kita dapat yaitu 10, 8, 12, 12. Proses I memiliki need yaitu 2, 0, 4, 3 jika dibandingkan dengan available 10, 8, 12, 12, maka proses ini dapat dikatakan safe stage. Nah, sedangkan untuk mencari available pada S, maka available pada proses I ditambah dengan allocation pada proses I, yaitu 10, 8, 12, 12 ditambah dengan 2, 7, 0, 2, maka available yang kita dapat pada proses S yaitu 12, 15, 12, 14. Pada proses S, need-nya yaitu 2025 jika dibandingkan dengan 12, 15, 12, 14, maka proses ini dapat dikatakan safe stage. Untuk mencari sistem pada simbol A, maka available S ditambah dengan allocation pada sistem X yaitu 12, 15, 12, 14 ditambah dengan 1, 3, 0, 4, maka allocation available yang kita dapat pada sistem A yaitu 13, 18, 12, 18. Nah, pada sistem A need-nya yaitu 5402 jika dibandingkan dengan available 13, 18, 12, 18, maka proses ini dapat dikatakan safe stage. Untuk mencari total resource-nya yaitu available pada proses A 13, 18, 12, 18 ditambah dengan allocation 2, 3, 5, 1, maka total resource-nya yaitu 15, 21, 17, 19.